Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Mardian, NPM 10060031719. Program Studi Farmasi Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung. Kali ini saya akan menjelaskan hasil dari penelitian saya yang berjudul Studi Bioinformatika Mutasi Genetik pada Gen Pengkode Protein Spike dari virus SARS-CoV-2 di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis mutasi genetik L452R dan N501Y pada isolat virus SARS-CoV-2 yang ditemukan di Indonesia untuk mendapatkan gambaran terhadap perannya pada daerah pengikatan reseptor ACE2. Adapun metodologi penelitian yang saya gunakan yaitu studi bioinformatik yang diawali dengan pencarian urutan gen pengkode protein S SARS-CoV-2 yang mengalami mutasi dari isolat pasien Indonesia pada halaman GIS8. Selanjutnya, urutan genom SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan diekstrak dari laman NCBI untuk dijadikan pembanding. Urutan gen pengkode protein S yang telah diperoleh dari GIS8 dibandingkan terhadap urutan gen pengkode protein S isolat Wuhan 1 menggunakan perangkat lunak krustal omega. Untuk membandingkan urutan asam amino isolat-isolat tersebut, coding sequence protein S isolat Wuhan 1 diterjemahkan menjadi urutan asam amino menggunakan Kaminsky 115. Urutan nukleotida dan asam amino protein S yang telah diperoleh kemudian dianalisis untuk memetakan posisi RBD berkaitan dengan mutasi yang pada bagian pembahasan, setelah dilakukan penyejajaran urutan basa DNA pada isolat Wuhan dan Indonesia ditemukan beberapa mutasi. Hasil penyejaran urutan asam amino dapat dilihat pada gambar di laman selanjutnya. Hasil penyejaran tersebut dapat dilihat pada gambar di halaman selanjutnya yang menunjukkan mutasi terjadi pada urutan CDS protein spike ke 471, 472, 474, 478, 480 setelah dilakukan penyejaran urutan dengan CDS protein spike Wuhan U1 tersebut. Pada bagian kiri, penjajaran urutan DNA, bagian A, isolat yang berasal dari Surabaya, termasuk ke dalam mutasi yang terjadi pada varian Delta. Ditemukan beberapa perbedaan urutan basa yaitu residu ke-480 terjadi mutasi missense yaitu pada isolat Wuhan U1 terdapat guanin sedangkan pada isolat Indonesia terdapat adenin. Baris lainnya, isolat Indonesia terjadi delesi di mana urutan basa hilang beserta dengan urutan asam aminonya. Pada bagian B, isolat yang berasal dari Jakarta dan Sumatera Selatan termasuk ke dalam mutasi yang berada dalam varian Kappa. Mutasi yang ditemukan yaitu pada isolat Sumatera Selatan urutan DNA ke-480 pada Wuhan Hu1 adalah timin, sedangkan pada isolat Indonesia adalah guanin. Mutasi ditemukan juga pada isolat Jakarta mengalami perubahan yaitu adenin, sedangkan pada isolat Wuhan yaitu guanin. Bagian C, isolat yang berasal dari Jakarta yang dibagi menjadi dua bagian, mutasi terjadi pada urutan DNA ke-471 yaitu sitosin, sedangkan pada isolat Wuhan 1 adalah timin. Kemudian baris selanjutnya mengalami delesi ditandai dengan strip. Bagian D, isolat yang berasal dari Jakarta dan Bali tidak mengalami perubahan pada urutan basa DNA-nya. Selanjutnya bagian penjajaran urutan asam amino, bagian A, isolat Surabaya ditemukan perbedaan urutan asam amino yaitu asam amino ke-478 terdapat mutasi prolin leusin. Urutan selanjutnya, isolat Surabaya mengalami delesi sehingga salah mengartikan asam amino yang seharusnya leusin, lisin, dan serin akan tetapi malah menjadi prolin. Bagian B, isolat Jakarta dan Sumatera Selatan mengalami perubahan pada residu ke-480 yaitu histidin, sedangkan asam amino pada isolat Wuhan 1 yaitu glisin. Pada baris lainnya mengalami perubahan pada asam amino 480 yaitu fenilalanin, sedangkan
pada isolat UHANU1 yaitu leusin. Perubahan tersebut adalah mutasi missense, di mana urutan DNA dan asam aminonya berubah. Bagian C, isolat Jakarta 2 dan Jakarta 3 terjadi kesenjangan atau gap pada residu ke471, sedangkan pada isolat UHANU1, residu ke480 yaitu isoleusin. Perubahan tersebut adalah mutasi diam dan delesi karena terjadi mutasi pada urutan DNA, sedangkan urutan asam amino tidak terjadi mutasi, akan tetapi mengalami delesi atau penghapusan bagian tertentu. Bagian D, isolat Jakarta dan Bali tidak mengalami perubahan urutan asam amino. Kesimpulan dan saran pada penelitian ini yaitu berdasarkan hasil dari penjajaran urutan basa DNA dan urutan asam amino yang mengalami mutasi berada pada daerah sekitar RBD, yaitu urutan ke-455 sampai 501. Pada urutan asam amino ke-471, 472, 478, 480, 534. Mutasi pada protein spike terjadi pada RBD, diperkirakan mengganggu pengenalan antibodi SARS-CoV-2 yang diarahkan terhadap protein spike SARS-CoV-2. Namun demikian perlu dilakukan pengujian lebih lanjut untuk membuktikan hipotesa tersebut dengan melihat interaksi antibodi dengan protein spike yang telah bermutasi.